itu nih, pikir saya itu gini Pak, ini satu kali tumbuh nih, begitu dia tumbuh itu si umbinya itu juga ikut gede, enggak berarti ya? Belum. Jadi ini nggak ngaruh apa-apa, berarti umbinya masih Pak, bahkan lebih kecil dari benih kadang-kadang. Mengkerut itu ya, mengkerut. Katanya sih dimakan. Nah, itu masih pembentukan ini. Buat ini, buat kalau lebih dekat ini. Umbi bibit itu akan menjadi nutrisi awal dari pohon porang. Oh, umbi yang pertama. Ya. Itu nutrisi awal. Jadi dia hidup dari umbi itu, yang dimakan ya umbi itu. Oh, jadi umbi yang pertama itu makin ngecil. Mengecil, habis. Sampai dia mati. Sampai ini belum. mati. Oh, belum kan hidup. Nah, habis tapi dia kan langsung bikin baru. Pembentukan umbi baru. Nah, umbi baru itu berarti masuk masa generatif. Yang pertama itu kan vegetatif kan. Vegetatif ya. Nah, itu masih benih itu dimakan oleh nutrisinya dimakan oleh ini jadi habis. Tapi nggak langsung habis bersih karena akarnya sudah ada. Akar begitu umbi yang pertama itu habis, dia langsung bikin umbi baru. Oh, jadi begitu si akarnya itu berkembang, dia akan mencari nutrisi sendiri ya? Bentuk umbi baru. Umbi baru. Nah, begitu tunas yang kedua tumbuh, ya semakin banyak akarnya. Itu pembesaran, udah masuk pembesaran. Karena yang kedua ini dia sudah makan dari hasil kerja akar itu kan. Akarnya sudah udah mulai nyari makan sendiri ya. Makan, ya kan. Terus gini, ini kan nanti tunas baru tumbuh nih. Tunas baru tumbuh, ini otomatis mati berapa bulan nih? Matinya dari tergantung dari kesuburan dia. Kadang-kadang yang ketika tumbuh itu yang pertama itu masih belum dorman, masih belum mati. Belum, kadang-kadang udah, jadi nggak tentu. Oh, jadi tergantung kesuburan ya. Jadi beda-beda ya, kayak ini nih. Ini kan sama tumbuhnya nih ya, tapi ini udah mulai kurang sehat. Ini udah masih subur nih. Oh, begitu. Nah, kayak itu juga sama itu. Iya. Itu lebih tinggi tuh si tunasnya ya. Ini belum tumbuh tunasnya. Sementara ini udah muncul. Udah. Beda-beda ya. Oh, berarti masing-masing umbi, masing-masing pohon dia akan beda-beda ya. Lucu ya, unik banget. Cuman enggak terlalu jauh. Ini enggak lama lagi juga tumbuh. Cuma gitu unik ya, maksudnya kekuatan daya tahan dia tumbuh juga berbeda-beda dari satu pohon ke pohon yang lain ya. Iya, beda-beda. Tergantung nutrisi dan ininya dia ya, ketahanannya. Karena munculnya tunas ini dari satu titik sih. Dari titik ini, jadi ini ada pohon. Berikutnya ini belah pohon yang awal. Oh, pohon yang pertama tumbuh itu? Dia disundul, maksud di dalamnya, tengah-tengahnya gitu. Oh, jadi yang ini mati, makanya, jadi nyundul gitu. Kan ini mati karena disundul sama yang ini. Makanya mesti doyong dia. Doyong, miring. Karena dia ditubruk gitu ya. Tendang sama adiknya itu. Bener. Luar biasa. Jadi nanti kalau bulan Februari udah berantakan berantakan pohonnya ke sana kemari. Nah, itu nggak bisa dibenerin. Karena memang kondisi di bawahnya memang kirain gini, pikir saya itu begini. Ini umbi nih. Ini kan tumbuh tunas pertama nih. Berdiri, tunas kedua tumbuh lagi berdiri. Bukan begitu. Pas di titik itu. Oh, di titik yang sama dia ya. Iya, titiknya sama. Jadi si umbi berikutnya itu akan menghancurkan tunas yang pertama. Iya, akan mendorong. Nah, makanya masih miring dengan sendirinya, nanti dia akan mati ya. Miring, tambah lagi nanti yang ketiga muncul, tambah miring lagi. Jadi nanti ke sana gitu. Nah, itu tantangannya untuk nyabutin gulma semakin sulit. Harus bener-bener semakin ini ya. Iya, kan gulmanya nggak mau berhenti. Ini udah mulai kan tumbuh lagi. Jadi tandanya nih kalau dia berbagi dengan gulma ini, si ke pohon ini gimana nih tandanya? Ada tanda nggak, misalkan gini, ini tumbuh nih, nggak kita cabut, ini berpengaruh banget sama ini? Oh, berpengaruh banget. Tandanya gimana ngaruhnya ke ini? Pengaruhnya nggak, pembesaran umbi juga nggak bisa maksimal, ya kan? Karena apa? Makanannya kan berebutan. Berbagi ya, dibagi.
dibagi. Luar biasa. Berarti ini belum segini, belum gede ya, belum ya. Bahkan cenderung lebih kecil. Tapi kalau dihitung-hitung nih Pak, kalau dihitung-hitung secara kasar nih, kalau bertani padi itu kan 4 bulan itu panen ya, 4 bulan maksimal panen. Ini kan kalau porang itu sekitar 6 bulan ya, maksimal 7-8 bulan ya. Kalau naungan di bawah tegaan itu 8 bulan. 8 bulan. Kalau terbuka begini? Kalau terbuka biasanya 6 bulan. 6 bulan maksimal ya, udah panen. Itu panen dari misalkan umbi yang tadinya berapa on itu. Contoh misalkan ini dulu berapa on? Misalnya umbi yang setengah kilo. Setengah kilo. Nanti ya setengah kilo minimal ya 2 kilo. Dari setengah kilo itu, dari 2 kilo ya. Kalau kita tanam berapa ribu titik itu udah tinggal kali aja satu titiknya itu 2 kilo ya. Tapi kalau diperbandingkan dengan padi, kalau secara nilai ekonomisnya lebih ekonomi ya pasti masih tinggian porang ya, dibanding dengan tanaman apapun kecuali sawit. Iya kalau sawit. Iya kan. Kalau porang mah udah di atas. Cuma bedanya sawit itu sekali tanam dia nggak perlu perawatan yang terlalu ini ya. Nah, porang itu tantangannya di situ. Ini bener-bener kayak bayi ya. Ada rumput sedikit aja dia harus diambil ya. Keren banget. Musuh utama itu nggak bisa diabaikan. Kalau kita abaikan ya. Nih Bapak nih Pak, kan Bapak udah hampir 2 kali berarti kan sekarang sama dulu yang di sana dengan yang ininya. Pengalaman yang dulu dengan yang di sini. Kalau melihat pertumbuhan yang di sini, ini kalau menurut Bapak ini tingkat kesuksesannya berapa persen? Maksudnya lebih baik mana? Lebih baik mana? Nah, untuk pertumbuhan kayaknya sih ada peningkatan lumayan. Dari yang pertama, ini lebih bagus ya? Bagus ya. Tapi kalau saya perhatikan nih Pak, ada beberapa yang kuning nih. Kuning itu pinggir-pinggirnya ada yang kuning. Itu karena panas atau memang kadar nutrisinya kurang? Kebiasaannya kalau nanam di terbuka, awal tumbuh kuning kebanyakan. Oh kuning. Nanti paling jangka seminggu udah hijau. Hijau. Karena mungkin teriknya matahari kali ya? Iya, karena panas. Karena ini saya perhatiin nih Pak, yang ini, yang sebelah sini dengan yang sebelah sana itu beda banget. Ya benihnya beda. Karena benih itu ya, bukan karena area ya? Bukan. Ini benihnya kan rata-rata anggaplah 3 sampai 6 on lah, 3 on sampai 6 on. Dari sana itu 7 on sampai 1 kilo lebih. Jadi nanti 7 on dia akan jadi 2 kilo mungkin lebih. Ya bisa. Kalau ini 5 on akan jadi 1 kilo lebih setengah gitu kan mungkin ya. Jadi semakin besar bibit yang kita tanam maka hasilnya pun akan semakin besar gitu ya. Ya pasti. Karena ditandai dengan pohonnya. Kalau pohon segede gini, ini umumnya 5 kilo paling sedikit. Lucunya itu porang itu begitu. Kalau padi kan gini, kalau padi bibitnya kecil sama-sama nanti hasilnya akan besar gitu kan. Dari bibit yang sama. Kalau porang itu dari bibit yang sama, dia belum tentu hasilnya yang sama ya. Dia akan berbeda ya. Jadi semakin besar bibit umbi, dia akan menghasilkan umbi yang besar juga. Terima kasih ya, obrolan sore hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Thank you buat sahabat Dausun Priong Abang Galur. Salam dari petani porang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.